Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lelia Lisgalungga dengan NIM K7621065 dari kelas B Mahasiswi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akuntansi pengantar dengan dosen Ibu Dini Oktoria SPD MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan available goods for sales. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari available goods for sales. Yang kedua, kenapa kita harus menghitung available goods for sales. Yang ketiga adalah konsep dan cara menghitung available goods for sales. Yang keempat adalah contoh soal. Yang pertama adalah pengertian dari available goods for sales. Available goods for sales atau dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut dengan barang yang tersedia untuk dijual adalah persediaan barang toko yang siap untuk kita jual kepada customer. Yang kedua adalah kenapa kita harus menghitung available goods for sales. Alasan kenapa kita harus menghitung available goods for sales adalah karena available goods for sales merupakan salah satu komponen untuk kita dalam menghitung COGS. Jadi, jika kita tidak bisa menghitung available goods for sales, maka kita tidak akan bisa menghitung COGS dengan benar dan akan mengakibatkan laporan yang nanti kita hasilkan akan salah atau tidak valid. Yang ketiga adalah konsep dan cara menghitung available goods for sales. Berikut adalah konsep dari arus biaya. Dari gambar arus biaya ini, kita dapat lihat bahwa cost of goods available for sales kita dapatkan dari penjumlahan persediaan awal ditambah dengan biaya barang yang dibeli. Kemudian, pada saat barang dijual, maka akan menjadi cost of goods sold atau COGS. Dan pada akhir periode, barang yang tidak dijual disebut dengan ending inventory. Yang selanjutnya adalah cara menghitung available goods for sales. Rumus untuk menghitung available goods for sales adalah beginning inventory kita jumlah dengan cost of goods purchase, di mana cost of goods purchase adalah pembelian bersih. Cara untuk menghitung cost of goods purchase adalah purchase kita tambah dengan freight in, kemudian hasilnya kita kurangi dengan hasil penjumlahan dari purchase return ditambah dengan purchase discount. Penjelasan yang pertama, beginning inventory. Beginning inventory atau persediaan awal barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di awal periode akuntansi perusahaan. Saldo persediaan awal barang ini bisa kita lihat pada neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan pada tahun sebelumnya. Yang kedua adalah purchase. Purchase atau pembelian di sini merupakan uang yang kita keluarkan untuk membeli barang dagang. Purchase di sini belum termasuk dengan biaya angkut dan lain-lain. Yang ketiga adalah freight in. Freight in atau biaya angkut pembelian adalah biaya yang kita keluarkan untuk mengantar barang yang tadi sudah kita beli sampai pada toko atau tempat usaha kita. Yang keempat adalah purchase return.
Purchase return atau retur pembelian adalah barang yang kita kembalikan lagi kepada penjual karena barang yang kita terima rusak atau cacat, kualitas rendah atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Yang kelima adalah purchase discount. Purchase discount atau potongan pembelian adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Penjual biasanya memberikan purchase discount karena pembeli membeli barang dalam jumlah banyak, atau bisa juga karena pembeli yang membeli barang secara kredit membayar hutangnya lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Yang keempat adalah contoh soal. Pada tahun 2019, Ibu Tina mendirikan usaha PT Berlian Abadi. PT Berlian Abadi merupakan perusahaan dagang yang menjual berbagai produk elektronik. Berikut transaksi pada bulan November 2021. Yang pertama, persediaan awal PT Berlian Abadi bulan November 2021 sebesar 12 juta. Yang kedua, pada tanggal 5 November, perusahaan membeli kipas angin sebesar 8 juta. Perusahaan mendapatkan potongan pembelian sebesar 1 juta dan terdapat biaya angkut pembelian sebesar 1 juta. Setelah kipas angin sampai dan diperiksa, ternyata ada beberapa kipas angin yang tidak bisa berfungsi sebesar 1.500.000. Oleh karena itu, perusahaan mengembalikan kembali kepada suppliers. Penyelesaian. Yang pertama, kita menghitung cost of good purchase-nya terlebih dahulu dengan rumus hasil penjumlahan dari purchase ditambah dengan freight in, kita kurangkan dengan hasil penjumlahan dari purchase return ditambah dengan purchase discount. Kita masukkan data di soal tadi, yaitu sebesar 8 juta ditambah dengan 1 juta, kemudian hasilnya kita kurangkan dengan 1.500.000 ditambah dengan 1 juta. Dimana di sini kita dapatkan bahwa hasil penjumlahan dari purchase dan freight in adalah sebesar 9 juta, kemudian kita kurangkan dengan hasil penjumlahan dari purchase return dan purchase discount sebesar 2.500.000. Dan kita dapatkan hasil bahwa cost of good purchase-nya adalah sebesar 6.500.000. Yang selanjutnya kita masukkan hasil dari perhitungan cost of good purchase ini ke dalam rumus available good for sales, yaitu dengan rumus beginning inventory kita tambah dengan cost of good purchase. Kita masukkan data di soal tadi bahwa beginning inventory-nya yaitu sebesar 12 juta, kita tambah dengan cost of good purchase yang sudah kita hitung tadi yaitu sebesar 6.500.000, dan kita dapat hasil bahwa available good for sale-nya adalah sebesar 18.500.000. Demikian tadi pemaparan materi saya terkait dengan available good for sales. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay safe dan stay healthy. Terima kasih.